Good morning students, pada hari ini kita masuk kembali ke dalam pelajaran kita. Nah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Our Father in heaven, thank you for your blessing. Now we start to study. Please bless us. This is our prayer in the name of Jesus. Amen. Kita masuk ke dalam pembelajaran kita. Tekun beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Seberapa sering orang Kristen berdoa dan membaca Alkitab? Kesetiaan dalam berdoa dan membaca Alkitab bukanlah menyangkut kuantitas atau jumlah berapa kali harus melakukannya dalam sehari. Tidak ada aturan baku mengenai berapa kali sehari orang Kristen harus berdoa dan membaca Alkitab. Bahkan Yesus Kristus sendiri tidak pernah memberikan penekanan mengenai berapa kali pengikutnya harus beribadah dan berdoa. Namun, Ia memberikan penekanan pada kesungguhan dalam berdoa dan bagaimana orang percaya berdoa dalam iman dan pengharapan. Doa Bapa Kami merupakan doa yang diajarkan oleh Yesus. Sebuah doa yang singkat namun mencakup seluruh pergumulan hidup manusia. Yesus menekankan bahwa Bapamu di surga lebih tahu apa yang kamu butuhkan dalam kaitannya dengan ibadah dan doa. Jemaat Kristen pertama memiliki kehidupan ibadah yang luar biasa. Dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41-42 menuliskan tentang cara hidup mereka. Petrus yang berkhotbah pada hari Pentakosta telah menyebabkan banyak orang bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tidak hanya beribadah, berdoa dan membaca Alkitab, tapi mereka juga saling menolong tanpa pamrih, terutama bagi mereka yang berkekurangan. Kehidupan ibadah mereka bukan hanya diwujudkan melalui ibadah formal, namun juga melalui praktik kehidupan. Yesus Kristus telah memberikan contoh mengenai pentingnya ibadah, berdoa dan membaca Alkitab di dalam Markus 1 ayat 33, pasal 6 ayat 46, dan Lukas 5 ayat 16, pasal 6 ayat 12, pasal 22 ayat 41 dan 42. Amatlah penting bagi orang Kristen untuk memelihara iman dan pengharapan, dan salah satu cara penting dalam memelihara iman adalah melalui ketekunan dalam ibadah, berdoa dan membaca Alkitab. Ibadah adalah kegiatan ritual yang dilakukan dalam rangka menyembah Tuhan Allah, bersekutu bersama saudara-saudara seiman, melayani Tuhan dan mengucap syukur atas anugerah Tuhan bagi manusia. Adapun berdoa adalah cara manusia berkomunikasi dengan Allah yang diimani. Mengenai doa, Yesus Kristus mengajarkan doa Bapa Kami yang isinya mengangkut seluruh aspek hidup manusia. Pernahkah kamu merenungkan isi doa Bapa Kami? Melalui doa Bapa Kami, Yesus mengajarkan orang beriman untuk berkomunikasi dengan Allah dalam kejujuran dan ketulusan hati. Orang percaya berdoa untuk mengucap syukur karena telah dimerdekakan dari dosa. Berdoa juga berarti merendahkan diri di hadapan Allah, sujud menyembah kepadanya. Dalam pengertian yang paling sederhana, berdoa adalah berbicara dengan Tuhan. Doa adalah ekspresi hubungan kita dengan Allah. Doa menggambarkan kebergantungan orang percaya pada Tuhan. Yesus mengatakan bahwa orang percaya padanya mengenal Allah sebagai Bapa yang penuh kasih. Yesus mengajarkan pengikutnya untuk berdoa kepada Allah sebagai Bapa. Doa yang diucapkan secara sederhana dalam bentuk komunikasi langsung dengan Allah. Dalam berdoa, kita tidak membutuhkan penyambung lidah, tetapi kita memiliki akses secara langsung kepada Allah karena Yesus telah menebus kita dari dosa dan menjadikan kita anak-anak Allah sebagaimana Yesus adalah anak Allah. Bahkan kita boleh menyebut Allah sebagai Bapa. Yesus memperingat
kebaikan kita terhadap kemunafikan dalam doa, yaitu ketika kita mencoba untuk mengesankan orang lain dengan doa-doa kita. Juga tidak boleh berdoa dengan tujuan menekan Tuhan untuk memberikan apa yang kita inginkan. Semakin setia kita berdoa dan membaca Alkitab, semakin dalam kita memahami tentang Allah dan apa kehendaknya. Oleh karena itu, rajinlah beribadah kepada Tuhan. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita. Selamat belajar di rumah dan tetap semangat jaga kesehatannya. Shalom, bye-bye.